43935. Video kali ini saya akan membahas perilaku sosial di era digital. Gambar ini menampilkan cuplikan video dari TikTok terkait banjir di Sukabumi, Jawa Barat pada 7 Maret 2025. Terlihat tim penyelamat sedang mengevakuasi korban dan terdapat narasi tragis yang menyebutkan bahwa seorang ibu dan anaknya meninggal karena terkunci di rumah oleh suaminya, yang disebut lebih mementingkan harta daripada keselamatan keluarga. Diceritakan juga bahwa malam sebelumnya pasangan ini sempat bertengkar. Perlu diketahui bahwa informasi semacam ini bisa menjadi sensitif dan belum tentu terverifikasi sepenuhnya. Satu, fenomena psikologis. Kognitif bias atau suami disebut lebih mementingkan harta atau penjualan ketimbang keselamatan keluarga. Ini mencerminkan bisa kognitif di mana seseorang gagal menilai risiko secara rasional ketika emosinya terganggu atau prioritasnya salah arah. Dampak konflik rumah tangga. Pertengkaran malam sebelumnya bisa memperkuat konflik emosional hingga memengaruhi keputusan ekstrim seperti mengurung pasangan, respon terhadap bencana. Dalam kondisi krisis, kemampuan mengambil keputusan bisa memengaruhi oleh stres akut, rasa takut, atau bahkan denial atau penyangkalan terhadap bahaya. 2. Dampak terhadap perilaku sosial. Peristiwa ini memunculkan empati publik, solidaritas, bahkan kemarahan kolektif terhadap ketidakadilan dalam relasi keluarga. Berikut adalah video analisis berdasarkan teori psikologis sosial. 1. Kenapa individu bertindak seperti itu? Suami mengunci istri dan anaknya. Teori yang relevan. Teori perilaku rasional terbatas. Dalam kondisi stres, manusia tidak selalu mengambil keputusan secara logis. Jika suami sedang mengalami tekanan ekonomi atau konflik pasca pertengkaran, keputusan yang bisa sangat dipengaruhi oleh emosi, bukan logika. Teori konflik sosial. Pertengkaran sebelumnya menunjukkan adanya konflik kekuasaan atau dominasi dalam relasi rumah tangga. Tindakan mengurung bisa memunculkan sebagai bentuk kontrol atau dominasi terhadap pasangan yang didasari pada ketimpalan dalam hubungan. Efek desensitisasi emosional. Jika individu terbiasa mengabaikan kebutuhan emosional keluarga dan ekonomi, maka empatinya terhadap keselamatan orang lain bisa menurun. Ini menunjukkan kegagalan regulasi emosi dan kepekaan sosial. 2. Bagaimana pengaruh kelompok terhadap perilaku yang muncul? Teori konformitas. Masyarakat sekitar, media, atau lingkungan sosial bisa mendorong prioritas materi isme dan peran genre tradisional yang memengaruhi suami untuk mengutamakan kerja dan harta daripada keluarga demi memenuhi ekspektasi sosial. Teori norma sosial dan tekanan sosial. Jika dalam lingkungannya pria diharapkan menjadi penyedia utama, maka dia mungkin merasa tertekan atau selalu fokus pada ekonomi bahkan saat krisis. Tekanan ini bisa membuat seseorang mengabaikan urgensi kemanusiaan baru atau empati. 3. Apa norma sosial yang tampak? Norma yang tampak dalam video dan narasinya, norma perlindungan keluarga secara universal dan harapan bahwa anggota keluarga atau terutama dalam kepala keluarga harus melindungi pasangan dan anak-anaknya. Pelanggaran terhadap norma ini menimbulkan reaksi sosial negatif, kecamatan netizen, viral kasus. Norma empati dan solidaritas. Reaksi masyarakat yang menyebarkan dan berempati terhadap korban menunjukkan norma sosial bahwa manusia harus peduli terhadap sesama, apalagi dalam bencana. Norma gender tradisional. Ada pertentangan antara norma lama. Berikut adalah refleksi dan kesimpulan berdasarkan analisis kejadian dalam video tersebut. 1. Apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini? Pentingnya prioritas kemanusiaan. Kejadian ini menunjukkan betapa fatalnya jika seseorang gagal memprioritaskan keselamatan dan kasih sayang dalam keluarga karena alasan materi atau emosi sesat.
Dampak konflik yang tidak terselesaikan. Konflik rumah tangga yang dibiarkan dan tidak diselesaikan secara sehat bisa memicu tindak impulsif dan destruktif. Peran empati dan tanggung jawab sosial. Kita ajak untuk merefleksikan kembali nilai empati, komunikasi dalam keluarga, dan pentingnya menjaga keselamatan keluarga dan keselamatan bersama di atas segalanya. 2. Bagaimana media sosial memperkuat atau memperlemahkan perilaku sosial. Memperkuat, menumbuhkan solidaritas kesadaran publik. Video ini memicu reaksi emosi massal, simpati dan dukungan terhadap korban. Memperkuat norma sosial tentang perlindungan keluarga, menyebarkan nilai dan edukasi sosial. Jika dikemas secara eduktif, media sosial bisa menjadi alat untuk membentuk opini publik yang lebih bijak dan peduli. 3. Saran psikologis sosial. Bagaimana bentuk perilaku sosial yang lebih positif? Pendidikan emosi dan resolusi konflik sejak dini. Ajarkan keterampilan mengolah emosi, berkomunikasi secara sehat dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan di rumah tangga maupun di sekolah. Perkuat norma prososial di media sosial. Dorong konten yang meningkatkan empati, tanggung jawab, dan kebaikan kolektif. Influencer dan media punya peran besar dalam membentuk norma ini. Bangun budaya refleksi dan diskusi terbuka. Masyarakat harus didorong untuk merefleksikan kejadian seperti ini bukan sekedar sebagai tragedi. Media sosial bisa menjadi alat untuk membentuk opini publik yang lebih bijak dan peduli. 3. Saran psikologis sosial. Bagaimana bentuk perilaku sosial yang lebih positif? Pendidikan emosi dan resolusi konflik sejak dini. Ajarkan keterampilan mengolah emosi, berkomunikasi secara sehat dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan di rumah tangga maupun di sekolah. Perkuat norma prososial di media sosial. Dorong konten yang meningkatkan empati, tanggung jawab, dan kebaikan kolektif. Influencer dan media punya peran besar dalam membentuk norma ini. Bangun budaya refleksi dan diskusi terbuka. Masyarakat harus didorong untuk merefleksikan kejadian seperti ini bukan sekedar sebagai tragedi, tetapi sebagai pelajaran bersama. Dukungan layanan konseling dan kesehatan mental. Akses terhadap bantuan psikologis perlu dibuka dan dinormalisasikan khususnya untuk keluarga dalam tekanan.